Monkey D. Dragon adalah pemimpin pasukan revolusi yang sangat ditunggu penampilannya. Namun sampai saat ini beliau masih saja AFK. Ia terlihat keren hanya pas di awal kemunculannya saat menyelamatkan Luffy dari kejaran Smoker. Sisanya hanyalah lelucon dan kecerobohan sebagai pemimpin. Markas besar Baltigo yang bahkan pemerintahan dunia sulit untuk melacaknya ditemukan dengan mudah oleh Barges dan lalu dihancurkan oleh Barges bersama pasukan Kurohige lainnya. Bukannya bertempur dan mempertahankan markas, Dragon memilih kabur dan memindahkan markasnya ke Kamabaka. Kemampuan negosiasinya pun payah. Di masa lalu diceritakan Dragon bertemu dengan Vegapunk. Saat itu mereka sama-sama sedang melayat ke Ohara yang baru saja hancur karena Buster Call yang dilakukan oleh Marin atas perintah WG. Mereka berdua mempunyai cita-cita yang sama. Vegapunk ingin mengetahui kebohongan pemerintah dunia dan melakukan penelitian bertahun-tahun tentang sejarah abad kekosongan. Begitupun Dragon dengan semangat revolusinya ingin menggulingkan WG karena kesewenang-wenangannya. Karena mempunyai cita-cita yang sama, andai saja Dragon adalah negosiator ulung, harusnya ia bisa merekrut dan meyakinkan Vegapunk untuk bergabung dengan pasukan revolusi. Sayangnya Dragon gagal. Vegapunk tidak mau. Alasannya adalah karena kemiskinan pasukan revolusi. Vegapunk sadar penelitiannya akan membutuhkan biaya yang besar. Jadi Vegapunk memilih membahayakan hidupnya dan memilih untuk jadi anak buah WG sebagai donatur untuk membiayai penelitiannya. Dan sudah kita ketahui di timeline saat ini, akhirnya Vegapunk berkhianat terhadap WG dan membocorkan sebagian penelitiannya tentang sejarah bahwa WG di masa depan akan menenggelamkan dunia. Lalu saya terheran-heran, pasukan pemberontak kok miskin? Sudah sepatutnya sebuah organisasi yang bercita-cita untuk menggulingkan organisasi raksasa seperti pemerintahan dunia haruslah mempunyai biaya untuk mendanai setiap misinya. Dari mana Dragon mendapatkan uang? Padahal pasukan revolusi bukanlah bajak laut yang suka merampas harta atau berburu harta karun. Jadi kalau tidak ada donatur, siapa yang akan ngatur? Bukankah dana adalah faktor yang penting untuk membentuk pasukan yang solid, seperti membeli banyak persenjataan, mengembangkan kemampuan setiap prajurit, atau kalau mau membawa sedikit realita, uang yang besar dibutuhkan untuk keperluan logistik lainnya. Dragon pun adalah bos yang buruk. Pertama, ia tidak mengetahui motif kepergian Kuma. Awalnya, Dragon malah mengira Kuma akan berkhianat dengan menyerahkan dirinya sendiri kepada WG untuk dijadikan subjek percobaan dan menjadikan dirinya sebagai senjata sains pemusnah massal atau yang disebut pasifista. Padahal hal itu dilakukan Kuma untuk menjamin keselamatan anaknya Jewelry Bunny karena sebuah penyakit langka dengan kesepakatan melakukan pertukaran dengan tubuh Kuma. Perlu diingat ya, ini sudah terbukti dari beberapa chapter terbaru dan bukan merupakan misi rahasia dari Dragon. Ini adalah pure dari ketidaktahuan dan ketidakpekaannya terhadap tindakan yang dilakukan anak buahnya. Ia seolah tidak peduli dengan anak buahnya, bahkan sampai Kuma dijadikan budak, Dragon masih tetap diam, bertolak belakang dengan prinsip para bajak laut. Para kapten akan menggila apabila teman atau nakama mereka disakiti. Dan untuk yang kedua kalinya, Dragon kembali membahayakan anak buahnya Sabo yang hampir mati di tangan Im Sama. Saat itu Sabo sedang melakukan infiltrasi ke Marijoa, tanah para dewa. Singkat cerita, Sabo berhasil menyusup ke ruangan tahta kosong dan menemukan fakta bahwa tahta raja dunia yang selama ini disepakati oleh raja-raja yang terafiliasi dengan pemerintahan dunia untuk dikosongkan, ternyata ada yang mendudukinya, yaitu Im Sama. Juga di sana Sabo menguping pembicaraan antara Raja Kobra, para Gorosei, dan Im Sama dan menemukan fakta bahwa Raja Kobra dan Vivi adalah sama-sama keturunan Gi.
Hal ini dianggap tabu dan merupakan rahasia terbesar dunia yang tak boleh diketahui oleh siapapun. Sehingga siapapun yang mengetahuinya wajib menghadapi kematian. Raja Kobra terbunuh saat itu dan Sabo difitnah atas kematiannya. Kemudian Sabo tertusuk oleh siluet panah berbentuk penunjuk arah yang kemungkinan adalah perbuatan Im Sama dan menusuk tepat di dadanya. Andai saja saat itu Sabo kabur dengan berusaha menyelamatkan Raja Kobra, sudah dipastikan Sabo akan mati. Nah, lucunya setelah Sabo berhasil selamat dan kembali ke markas pasukan revolusi dan membeberkan informasi dan fakta mengenai infiltrasi di Marijoa, ternyata Dragon pun tidak mengetahui itu. Aneh bukan? Kenapa saya bilang aneh? Jadi begini, pasukan revolusi sudah terbentuk lama. Meskipun kita belum tahu mengenai detailnya kapan, tapi saya berasumsi pasukan revolusi sudah terbentuk sejak tragedi Ohara. Hal ini saya yakini saat percakapan Dragon dan Vegapunk di saat itu. Dan ini sudah terjadi sejak lebih dari 20 tahun yang lalu. Hal ini membuktikan bahwa Dragon dan pasukan revolusi masih sangat minim terhadap informasi. Padahal organisasi sekelas pasukan revolusi seharusnya memiliki data intelijen dan informasi yang mumpuni untuk memulai movementnya. Mungkin teman-teman akan beranggapan wajar orang sekelas Dragon pun tidak mengetahuinya karena itu adalah rahasia terbesar dunia. Yap, mungkin benar anggapan teman-teman. Tapi ingat, kemungkinan pasukan revolusi sudah ada sejak 20 tahun lalu. Jadi kemana Dragon selama ini? Minimal setidaknya ia mengetahui hal itu meskipun hanya sekedar mitos dan belum terbukti kebenarannya. Dan parahnya orang yang membuktikan kebenarannya adalah anak buahnya, Sabo, bukan Dragon sendiri. Dan parahnya lagi, itu sampai membahayakan nyawa anak buahnya. Setidaknya Dragon harusnya pada saat itu ada bersama Sabo dan menunjukkan taringnya. Minimal memberikan gertakan langsung terhadap pemerintahan dunia. Bukan malah mengutus Sabo sendiri yang meskipun saat itu ada beberapa elit dari pasukan revolusi, tetap itu masih dibilang berbahaya dan beresiko. Karena mau tak mau harus berhadapan langsung dengan Raja Dunia dan para 5 tetua.